Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Dwi Febianti, absen 12, 4E AKM Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan pesanan khusus produk Ordinary Wet Floor di bulan Maret. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang HPP variabelnya, kemudian analisis kapasitas secara keseluruhan dan juga khusus, kemudian mencari dan menghitung biaya variabel dan juga margin kontribusi, dan yang terakhir adalah analisis memutuskan apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak. Baik, langsung saja saya share screen. Yang pertama kita lakukan dan yang kita cari adalah menghitung variabel atau HPP variabel. Saya di sini menggunakan kartu biaya standar untuk memudahkan mencari HPP variabel. HPP variabel produk ordinary wet floor didapatkan dari total standard cost per unit. Kita cari yang pertama adalah total standard cost biaya bahan baku dengan cara mengalihkan standard price yang ada di tabel informasi tabel 1, kemudian ada standar quantity. Standar quantity ini didapatkan dari tabel 1 untuk standar quantity. Ini untuk produk ordinary wet floor sebanyak 3. Kemudian ditambahkan dengan penambahan yang ada di tabel 17. Sebesar 0,1. Baik, kita kembali ke kartu biaya standar. Sehingga untuk standar quantity produk ordinary wet floor sebanyak 3,1 dan dikalikan dengan standar price sebesar 1.500.000. Sehingga untuk standar cost biaya bahan baku di sini ketemu 4.650.000. Kemudian untuk standar cost tenaga kerja langsung didapatkan dengan cara mengalihkan standard rate JKL yang ada di informasi tabel 2, kemudian dikalikan dengan standard hours per unit yang juga ada di informasi tabel 2. Untuk total standard cost tenaga kerja langsung, di sini Departemen 3 yang satuan atau pembebanan cost drivernya JKL mendapatkan penambahan sebesar 7. Seperti yang ada di informasi tabel 17. Ordinary wet floor untuk Departemen Pulping, Departemen 3 mendapatkan penambahan sebesar 7. Baik, sehingga setelah dikalikan standar rate, kemudian dikalikan standard host tiap departemen, 6 departemen, kemudian dijumlahkan sehingga bertemunya sejumlah 700.000. Kemudian ada total standard cost biaya overhead. Di sini didapatkan dengan menambahkan semua departemen. Per departemennya dicari dengan cara SR, kemudian dikalikan dengan SH. Di sini untuk Departemen 2 dan 3 mendapatkan penambahan sebesar 0,1 untuk unit bahan dan mendapatkan tambahan sebesar 7 untuk cost driver JKL sesuai dengan informasi yang ada di tabel 17. Sehingga SR dikali SH kemudian ditotal, maka ketemu untuk total standard cost biaya overhead sebesar 154.748. Kemudian kita total. Setelah kita total untuk produk ordinary wet floor ketemu sebesar 5.504.748. Angka sebesar ini merupakan HPP dari produk ordinary wet floor. Kemudian yang kedua adalah analisis kapasitas secara keseluruhan dan juga secara khusus.
Untuk analisis kapasitas secara keseluruhan didapatkan dari kapasitas sisa. Kapasitas sisa ini kita dapatkan dari kapasitas maksimal, kemudian kita kurangkan dengan kapasitas aktual. Kapasitas maksimal ini ada di tabel 12 tiap departemennya. Kemudian untuk kapasitas aktual di sini ada di varian BOP actual horse yang pernah kita hitung sebelumnya untuk masing-masing departemen. Sehingga untuk kapasitas sisa total di sini sebesar 756.679. Kemudian untuk analisis kapasitas khusus produk ordinary wet floor, kita di sini menggunakan kartu biaya standar untuk mempermudah perhitungannya, yaitu didapatkan dari unit pesanan khusus yang ada di tabel 17 dikalikan dengan SH yang sudah mendapatkan penambahan atas pesanan khusus. Untuk unit penawaran produk ordinary wet floor adalah sebesar sebesar Rp6.000. 6.000 unit maksud saya, mohon maaf. Sehingga untuk tiap-tiap departemen dikalikan SH masing-masing departemen dikalikan 6.000 unit. Sehingga untuk kapasitas dibutuhkan di bulan Maret adalah sebesar 3.000, 18.600, 66.000, dan 6.000 untuk 3 departemen terakhir. Kemudian kita inputkan pada perhitungan di kolom sheet BEP, sehingga dia untuk pesanan khusus di bulan Maret produk ordinary wet floor adalah sebesar 105.600. Untuk keputusan, maka produk ordinary ini dianggap memenuhi karena kapasitas sisanya tadi masih 756.679. Sedangkan ordinary wet floor adalah 105.600, sehingga untuk pesanan khusus ordinary wet floor dianggap memenuhi. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah mencari biaya variabel dan margin kontribusi. Untuk biaya variabel, di sini saya juga menggunakan kartu biaya standar untuk mempermudah saya. Produk ordinary wet floor. Di sini kita dapatkan dari mohon maaf. Baik, untuk produk ordinary wet floor kita dapatkan dari kartu biaya standar. Dari mana? Yaitu total standard cost bahan baku yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu dengan cara SP dikali SI, kemudian ditambahkan dengan total standar tenaga kerja langsung, total semua departemen dari SR dikalikan SH, kemudian ditambah dengan total variabel per unit. Total variabel per unit ini kita cari sebelumnya, yaitu dengan cara mengalihkan SH dikalikan VSR. Untuk VSR sendiri, ini kita dapatkan dari masing-masing departemen yang sudah kita hitung sebelumnya dengan menggunakan rumus slope. Misalnya untuk Lokpon, di sini sebesar setelah kenaikan, Lokpon
Untuk lokpan sebesar 17.5.110. Kemudian kita inputkan di kartu biaya standar. Kemudian mengikuti setiap departemen yang sudah kita hitung sebelumnya. Sehingga untuk SH dikalikan VSR, di sini akan menjadi total biaya variabel per unit untuk produk ordinary word floor. Kemudian kita total. Untuk mencari total biaya produksi variabel per unit, maka didapatkan dari tadi, yaitu total standard cost biaya bahan baku, ditambah dengan total standard cost BTKL, kemudian ditambahkan dengan total variabel BOP per unit, sebesar Rp5.484.54. Baik, sehingga untuk total biaya variabel didapatkan dari unit terjual dikalikan dengan biaya variabel per unit. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya ulang, untuk biaya variabel per unit kita dapatkan dari SH yang sudah mendapatkan penambahan dikalikan dengan VSR. Untuk VSR ini, VSR kita dapatkan dari biaya variabel yang telah mendapatkan kenaikan dengan rumus slope. Kemudian ditambahkan dengan total standard cost BB dan BTKL. Kemudian untuk mencari margin kontribusi, di sini saya menghitung dengan total penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya variabel. Di sini untuk total penjualan yaitu unit yang terjual dikalikan harga tawaran, kemudian kita dapatkan total penjualan. Untuk biaya variabel juga sama, yaitu mengalihkan unit yang terjual dikalikan dengan biaya variabel per unit. Kemudian dikurangkan lagi dengan total biaya ADM, admin dan umum. Sama, yaitu dengan cara mengalihkan unit tawaran unit yang terjual dikalikan dengan biaya ADM dan umum, kemudian dikurangkan lagi dengan unit yang terjual dikalikan biaya pemasaran. Sehingga di sini ketemu untuk MK total, yaitu sejumlah 13.415.673.227. Untuk BOP tetap sendiri, produk ordinary word floor, kita dapatkan di tabel 17 sebesar 60 juta sesuai dengan informasi yang ada. Coba cek, ordinary word floor 60 juta. Kemudian untuk yang terakhir adalah bagaimana cara kita mencari laba. Laba di sini kita dapatkan dari MK total dikurangkan dengan BOP tetap, sehingga masih ada laba. Maka keputusan terakhir di sini untuk pesanan khusus produk ordinary word floor di bulan Maret, sebaiknya perusahaan menerima pesanan tersebut, karena dengan menerima pesanan tersebut, perusahaan akan mendapatkan laba. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.